Adinda Putri. Ada Adinda Putri? Maaf Ibu, Oh, Dinda. ya. Oke, Christina Claudia, Hadir Ibu. Abdullah Azam. Hadir Ibu. Oke. Oke, baik. Saya Mohon akan maaf Bu, Maulana dengan akhir 9 hadir. Maulana. Sebentar. Mohon maaf Bu, tadi Aska dengan NIM akhiran 028 hadir. Sebentar, saya cek. Maulana Anandita ada? Hadir Bu. Ada ya. Jadi nomor berapa Mbak? 028. Aisyah Kurnia nggak ada ya? Aska Mazaya. Ya, hadir Bu. Oke. Isa Fitri? Juga nggak ada ya. Oke. Saya simpan dulu. Oke, saya share. Hmm. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya, oke. Oke, jadi hari ini kita akan coba kenalan dengan regresi logistik ordinal. Jadi secara umum ya, regresi logistik yang kita pelajari kemarin itu punya pola yang sama, yaitu kita punya regresi di mana kita punya variabel bebas dan variabel terikat dengan variabel terikatnya atau Y-nya itu merupakan berbentuk data kategori. Ya, kalau Anda ingat yang kemarin dan termasuk penugasan yang saya berikan, kita kemarin punya apa namanya dua jenis regresi logistik ya, yang sudah kita lihat kemarin, yaitu regresi logistik biner. Biner itu adalah regresi logistik dengan dua kategori pada variabel terikatnya. Sementara untuk regresi logistik multinomial adalah regresi logistik dengan pengkategorian atau pengelompokan yang jumlahnya lebih banyak ya, lebih dari dua. Nah, kemudian di sini bedanya apa dengan regresi logistik ordinal yang kita akan kenalan di sini hari ini? Jadi ini ordinal itu adalah regresi logistik multinomial, tetapi dia punya peringkat. Ya, jadi kalau seperti ini ya, jenis data ordinal di situ adalah dia bentuknya kategori, tetapi punya peringkat, punya urutan kepentingan. Jadi akan berbeda untuk pengkodean 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini eh, kasus-kasus khusus, kasus-kasus tertentu memang ada atau apa namanya dibedakan menjadi beberapa kategori berbeda dengan tingkat kepentingan yang juga ada standar yang berbeda. Jadi kalau kemarin misalkan kita hanya membagi menjadi kategori, misalkan kalau binomial itu misalkan baik buruk ya atau turun naik begitu, itu kan sudah jelas ya, maka kalau dia nggak turun maka akan naik.
Kemudian kalau yang multinomial itu dia punya beberapa kategori, tapi kategorinya bebas. Maksudnya tidak ada peringkat di mana yang satu tuh lebih dari yang lain. Jadi misalkan saya masuk pengkategorian atau misalkan dia pembatasannya jelas begitu ya. Jadi eh, dibagi menjadi beberapa kategori di mana dia bisa masuk ke kategori A, B, C, atau D misalkan demikian. Tapi secara urutan dia tidak punya urutan yang kemudian spesifik bernilai tertentu. Nah, kalau yang di logistik ordinal kita punya data atau variabel terikatnya ya, variabel respon atau Y-nya merupakan variabel kategori ya berupa data kualitatif yang memiliki urutan atau peringkat. Ini biasanya digunakan untuk pengelompokan hal yang memang dia memberikan tingkatan penilaian. Ya, jadi kalau misalkan ada misalkan saya mengkategorikan eh, kriteria mau melihat misalkan ini ya di sini contohnya survei pelanggan untuk memberikan peringkat pelayanan. Jadi nanti di akhir perhitungan kita akan bisa melihat si suatu responden, seorang responden itu memberikan penilaian ke nilai yang mana, apakah baik, buruk, sangat buruk dan seterusnya. Atau misalkan kalau saya mengelompokkan dalam kasus suatu penyakit misalnya ya, kalau kemarin mungkin kalau kasusnya hanya yang binomial, misalkan dia masuk kategori penderita diabetes dan bukan penderita ya. Kalau kita punya dua kategori yang binomial, penderita dan bukan atau iya dan tidak. Nah, kalau di ordinal bisa dispesifikan lagi. Nanti yang untuk penderita diabetes saya kelompokkan lagi. Diabetes nanti misalkan resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah misalkan seperti itu. Itu kan nanti ada peringkatnya antara satu kategori dengan kategori yang lain. Itu yang membedakan antara logistik ordinal dengan yang sebelumnya. Ya, jadi ada peringkat dari tiap-tiap kategori pada variabel responnya. Nah, kemudian untuk variabel independennya dia variabelnya bisa berbentuk data kategori ya, tidak harus numerik ya, tetapi juga bisa data yang kategori. Jadi misalkan tadi kalau kita mau melihat dia tingkat resiko penyakit diabetesnya seperti apa misalkan, maka nanti variabel-variabel yang kita gunakan itu bisa variabel bebasnya ya, variabel independennya itu bisa kategori atau numerik. Nah, jadi misalkan saya mengumpulkan informasi terkait misalkan berat badan, kemudian mungkin kadar gula darah, kemudian misalkan tensi, itu posisinya kan merupakan data numerik, data yang kita peroleh dari pengukuran. Tetapi mungkin kita juga bisa melihat dari misalkan riwayat keluarga, ya, riwayat keluarganya punya penyakit riwayat diabetes atau tidak, jadi ya tidak kategori. Kemudian mungkin jenis kelamin, ya, kemudian mungkin kategori usia, lansia, usia produktif, usia remaja itu nanti bisa sebagai variabel independen yang berbentuk variabel kategori. Jadi nanti ini secara umum sama dengan yang regresi logistik biner maupun multinomial yang sebelumnya. Ya ini contohnya ya tadi ya. Jadi Y-nya dia punya tingkatan nilai. Oke, kemudian untuk asumsi dasarnya ini sebenarnya sama dengan yang sebelum juga ya. Diharapkan dia tidak ada multikolinearitas antar variabel bebasnya, prediktornya, X-nya ya. Jadi multikolinear terkait dengan adanya korelasi antar variabel bebas. Nah, harapannya tidak ada korelasi dan tidak ada outlier. Karena nanti kalau ada muncul outlier bisa mempengaruhi kesimpulan Y-nya ya. Barangkali nanti ada 1-2 nilai yang ternyata mempengaruhi keseluruhan. Maka diharapkan tidak terjadi atau tidak adanya data outlier. Oke, kemudian di sini
Ya, jadi di sini kalau misalkan tadi kita punya satu variabel terikat yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas atau variabel independen atau di sini saya nulis sebagai variabel prediktor, ya, maka harapannya setiap variabel bebas tersebut dia bersifat konsisten untuk seluruh peringkat di kategori Y-nya, ya. Jadi dia tidak punya apa ya? Jadi kalau saya punya suatu variabel bebas X, harapannya si X tadi itu dia konstan terhadap si Y. Jadi nggak kemudian kalau misalkan si X-nya berubah, dia akan mempengaruhi perubahan kategori secara signifikan di kategori yang berbeda. Maka harapannya si X-nya itu dia bersifat konsisten untuk semua variabel Y-nya. Ya. Kemudian nanti asumsi ini diuji dengan menggunakan proporsional odds ya, atau odds ratio yang Anda pelajari dulu sebelumnya. Oke, kemudian untuk yang asumsi non multikolinearitas ini jelas ya, jadi tidak ada multikolinearitas. Ini pengujiannya juga serupa dengan yang uji sebelumnya. Jadi dicek apakah ada multikolinearitas dengan melihat nilai VIF dan atau tolerans. Ini nanti kalau memenuhi standar ini maka kita bisa mengatakan ada multi atau tidak. Ya, jadi kalau di statistik itu kan kita punya beberapa asumsi dan persyaratan. Kalau Anda ngolah data, dihitung, diuji, dapat hasil, kemudian ternyata ada atau setelah diuji terjadi beberapa asumsi yang harusnya nggak boleh terjadi atau tidak dipenuhi asumsinya, ya. Seperti ini misalkan, ternyata kok saya punya kasus terjadi multikolinearitas. Lalu bagaimana begitu ya? Nah, ini yang perlu dipahami oleh mahasiswa adalah sebenarnya model itu tetap bisa digunakan. Hanya dia punya keterbatasan. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi kalau kita punya hasil analisis yang ternyata ada beberapa asumsi yang tidak dipenuhi, maka posisinya nanti hasil analisis tetap bisa dipakai, hanya dia punya beberapa keterbatasan. Keterbatasannya itu nanti bisa dilihat dia yang tidak terpenuhi apa. Kemudian kenapa kalau terjadi apa yang nanti mempengaruhi ke akurasi data atau modelnya, nanti itu yang menjadi perhatiannya. Tapi memang harapannya kalau bisa memang semua asumsi terpenuhi sehingga kemungkinan munculnya masalah-masalah di kemudian hari setelah pemodelan yaitu bisa dihindari ya. Jadi kira-kira itu. Jadi kalau multikolinearitas itu kan tadi ya, dia punya hubungan linear antar variabel bebas. Maka nanti bisa menimbulkan kerancuan. Jadi saat saya nanti mau menyimpulkan nilai Y, nah Y-nya itu apakah si X1 yang mempengaruhi Y atau X2 yang mempengaruhi Y atau X1 X2 yang dia punya kombinasi. Jadi kalau di aljabar itu ada kombinasi linear gitu ya. Kalau kita punya lebih dari satu variabel, itu nanti jangan-jangan si X1 dan X2 dia punya punya interaksi yang tadi saling berhubungan yang kemudian mempengaruhi hasil pemodelan. Ini yang perlu diperhatikan kalau terjadi multikolinearitas. Kemudian outlier ini sama ya. Jadi kemungkinan nanti akan bisa mempengaruhi estimasi parameter kalau ada data yang dia outlier. Hanya memang kalau masalah outlier tuh kadang ini ya akan menjadi sulit untuk, jadi kalau misalkan Anda punya data ada outliernya, itu sebenarnya tahap pertama yang paling mudah dilakukan adalah Anda membuang outlier. Outliernya dikeluarkan dari pengujian. Ya, jadi kalau misalkan saya punya data outlier di dalam kumpulan data saya yang mau saya olah, Anda tahu di mana posisi outliernya, Anda bisa buang saja data itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau outlier itu merupakan data yang penting. Nah, jadi misalkan entah itu mungkin respondennya atau subjeknya yang memang penting untuk diteliti, atau memang mungkin variabel tersebut yang memang harus ada sehingga kalaupun kita menemukan data outlier mau nggak mau harus digunakan. Nah, itu kalau ada hal-hal yang seperti itu mungkin masih bisa kita gunakan outlier tadi. Hanya tapi memang kalau memungkinkan kita hindari adanya outlier dalam data yang akan dianalisis.
Jadi ini dikatakan bahwa akan menyebabkan estimasinya yang menjadi tidak akurat karena nanti ada ini ya, ada pencilan yang mempengaruhi atau berbeda dengan data-data yang lainnya. Oke, berikutnya asumsi yang lain, independensi error dan linearitas dalam logit. Ini kalau linearitas dalam logit sama dengan prinsipnya regresi ya. Jadi regresi itu kan kita punya variabel bebas dan terikat. Maka harapannya antar variabel, kalau di sini karena kita bicara regresi logistik ya, kita bekerja dengan logit ya, maka maunya ada hubungan antar variabel independen dengan di sini dikatakan logit dari probabilitas kejadian atau Y-nya itu sendiri sebenarnya ya. Jadi kalau kita punya persamaan regresi logistik ini kan kita punya dalam bentuk logit. Maka harapannya si X punya pengaruh terhadap si Y. Nah, jadi secara sederhananya seperti itu. Memang variabel bebas mempengaruhi kesimpulan dalam menentukan variabel terikatnya. Nah, kalau kita kemarin melihat yang sebelumnya, untuk regresi logistik itu Y-nya kan antara bernilai 0 atau 1 ya kalau dia biner. Kemudian bernilai yang lain untuk kalau yang multi nominal. Nah, ini posisinya kan angka 0 dan 1 itu tidak kemudian muncul langsung 0 dan 1, tapi dia merupakan nilai probabilitas ya, sehingga nanti posisinya ada hubungan atau keterkaitan antar si variabel independen terhadap nilai probabilitas yang diperoleh di persamaan tersebut ya. Harapannya ada hubungan linier. Oke, nah ini ciri dari apa namanya regresi logistik ordinal. Jadi di dalam regresi logistik ordinal kata kuncinya ya di regresi logistik ordinal adalah peluang kumulatif. Nah, jadi yang kita bicarakan di regresi logistik terutama di sini yang ordinal ya, itu adalah terkait dengan kumulatif logit model. Jadi model logitnya itu merupakan nilai peluang kumulatif. Kalau yang sebelumnya kan nilainya tertentu, kemudian nanti kita kalau yang mudah ya, yang si biner misalkan ya. Kalau dia nilainya kurang dari 0,5 maka dia masuk kategori 0. Kalau lebih dari 0,5 kita masuk kategori 1. Ya, jadi nilainya itu adalah nilai peluang dari satu persamaan yang kita peroleh. Tapi kalau di model logit ordinal, kita gunakan peluangnya adalah peluang kumulatif. Yang nanti keseluruhannya, kalau kita punya beberapa ordinalnya itu kan berarti lebih dari 2 ya, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Yang jelas nanti kita akan punya beberapa model sesuai dengan kategorinya tadi, yang peluangnya totalnya jumlahnya sama dengan 1. Jadi di sini dikatakan sifat ordinal dari respon Y dituangkan dalam peluang kumulatif. Kemudian kumulatif logit model merupakan model yang diperoleh dengan membandingkan peluang kumulatif, yaitu peluang kurang dari atau sama dengan kategori respon ke J pada P variabel prediktor yang dinyatakan dalam vektor X. Ya, jadi kita punya peluang kumulatif itu peluang kurang dari atau sama dengan kategori yang kita amati disebut sebagai kategori ke J ya pada P variabel prediktor yang dinyatakan dalam vektor X. Jadi kita punya peluang Y ini adalah si logitnya tadi, kurang dari sama dengan J. Jadi di sini kategori keberapa? Kalau saya punya kategorinya 3, maka J-nya itu 1, 2, 3. Ya. Yang dinyatakan dalam vektor X. X ini variabel yang independennya tadi. Dengan peluang lebih besar dari kategori respon ke J. Ya, ini kumulatif logit. Nah, dalam regresi logistik ordinal, peluang kumulatif digunakan untuk mengestimasi probabilitas suatu kategori sama atau kurang dari satu kategori tertentu. Jadi, kalau kemarin waktu di di biner ya, logistik biner, kita kan membandingkan berapa nilai peluangnya dengan kategori 0,5. Kalau kurang dari situ kita punya kategori 0, lebih dari itu kita beri kategori 1. Kalau di logistik ordinal,
yang kita gunakan adalah peluang kumulatif untuk nanti menentukan probabilitasnya itu nanti masuk kategori yang mana begitu, ya. Model ini mengestimasi logik dari peluang kumulatif dan menginterpretasi hasilnya sebagai probabilitas berada dalam kategori itu atau di bawahnya. Jadi kalau misalkan tadi kita punya kategori 1, 2, 3, dia masuknya apakah dia ada 2 atau 1 gitu. Jadi kategori tersebut atau yang di bawahnya. Nanti yang dilihat seperti itu kalau untuk yang ordinal. Nah, ini gambaran matematisnya. Peluang kumulatif untuk variabel Y dengan kategori J. Jadi kategori J ini adalah banyaknya kategori ya. Jadi kalau tadi ada 3, 4, dan seterusnya. Misalkan tadi diabetes resiko tinggi, diabetes resiko sedang, diabetes resiko rendah. Nah, di sini ini tadi peluangnya. Peluangnya untuk Y kurang dari atau sama dengan J. Jadi peluang dia berada di kategori J atau di bawahnya. Nah, jadi nanti yang dilihat adalah nilai itu, ya, nilai dia ada di peluang kategori tersebut atau yang ada di bawahnya. Nah, kemudian nanti kalau Anda memiliki beberapa kategori, nah nilai peluang tiap-tiap kategori tadi, ya, kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2, sampai dengan sejumlah J kategori, kalau dijumlahkan ini akan sama dengan 1. Prinsipnya ini ya, peluang kumulatif. Jadi kalau di sini peluang Y kurang dari sama dengan 1, peluang Y kurang dari sama dengan 2 itu dia memuat yang ada di sini juga. Nah, jadi nanti posisinya kalau kita jumlahkan semua sampai dengan J tadi, kita memasukkan peluang untuk kategori-kategori yang ada di bawahnya begitu kira-kira. Ya, kalau masih ingat ya, peluang kumulatif ya. Jadi kalau saya punya peluang kumulatif misalkan apa? Pelemparan dadu misalkan ya, kalau misalkan kita punya keseluruhan kasus, misalkan nanti kita ambil yang peluang munculnya angka 1, 2, 3, nanti kan kalau dijumlahkan 1/6, kemudian nanti kumulatif berikutnya bisa menjadi 3/6, nanti berikutnya kemudian pada akhirnya dia akan menggabungkan peluang dari seluruh kategori yang mungkin terjadi ya. Nanti ini akhirnya akan sama dengan 1. Ini model logiknya, ini saya tidak menjabarkan hitungan manualnya ya, nanti untuk pemodelannya ini akan bisa dilihat dari output. Jadi prinsipnya itu dari sini. Kalau dari output yang kita temukan di hasil software itu biasanya langsung dalam bentuk kategori. Dia masuk kategori yang mana begitu ya. Tapi prinsip perhitungannya dia berasal dari sini. Kita menghitung nilai peluang kumulatif dari suatu variabel berdasarkan kategorinya. Oke. Nah, kemudian ini, kalau kita punya sejumlah ini ya, kalau di sini kalau perhatikan kita punya peluang Y kurang dari sama dengan J kecil, ya, di mana J kecil ini 1 sampai dengan J. Jadi nanti kategori yang muncul di sini akan bernilai kurang 1 dari jumlah total kategori yang ada begitu kira-kira. Ya nanti, nah saya akan tunjukkan di contoh di sini. Misalkan saya punya regresi logistik dengan 3 kategori respon. 3 kategori respon ya, maka nanti si J-nya itu dia akan bernilai 3 kurang 1. Jadi nanti modelnya ada 2. Jadi kalau kita punya kalau kemarin di multinomial itu kan kita punya beberapa model ya, punya beberapa persamaan, tergantung banyaknya pemodelannya. Kemudian nanti kalau Anda ingat kemarin kita punya 1 sebagai acuan. Jadi misalkan saya punya variabel sebagai acuan itu adalah variabel 1, maka nanti saya akan melihat model 2/1, 3/1, 4/1 begitu. Kalau di ordinal kita punya persamaannya itu sejumlah -1 dari jumlah kategorinya. Jadi kalau misalkan saya punya 3 kategori tadi, kategori untuk resiko diabetes tinggi, sedang, rendah, ada 3 ya. Nanti yang akan saya modelkan, saya punya 2 model logit yang nanti akan melihat apakah dia masuk di kategori 1 atau di bawahnya nggak ada lagi ya, hanya 1, atau kategori 2 dan seterusnya. Nanti posisinya penilaian atau model ini yang akan digunakan untuk menentukan kategori akhir dari
respon yang kita peroleh untuk pemodelan sebelumnya. Nah, ini sebentar. Ini tahapan pengolahan data. Ini kalau secara ini ya teknisnya ya. Jadi kita gunakan himpunan variabel bebas X. Ini X-nya nanti ya tergantung kasus yang mau diamati nanti apa. Kemudian memisahkan dalam 2 bagian dengan respon modifikasi YM sama dengan 1 dan YM sama dengan 2. Jadi ini intinya kalau saya punya regresi logistik ordinal, nanti saat saya mengolah, saya gunakan variabel bebas yang saya tentukan. Nanti saat kita mau menentukan model, kita pisahkan ke dalam 2 bagian, 2 kelompok, yaitu kelompok 0 dan kelompok 1. Nanti kemudian akan, nah ini nanti ini ilustrasi lain. Jadi gambarannya, kalau saya punya, di sini dicontohkan 4 kategori ya, ada 4 kategori yaitu kategori 1, 2, 3, dan 4. Maka nanti regresi logistik biasa ada tiga model begitu kira-kira. Ya, 3 tahapan yang akan diperoleh bentuk persamaannya. Di situ nanti yang dilihat apa? Yang dilihat adalah tadi, kita membagi data yang kita miliki menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 0, yang kedua kelompok 1. Nah, pembagiannya seperti apa? Ini dicontohkan seperti ini. Ya. Regresi logistik dilakukan 3 kali terhadap himpunan nilai variabel bebas X yang sama. Jadi X yang sama dengan respon kategori. Nah, di sini 1 versus 2, 3, 4. Jadi kategori 1 kita bandingkan dengan kategori 2, 3, dan 4. Nah, ini kalau Anda perhatikan yang di bagian gambar di sini, ada kategori 1, ini masuk yang nilai Y sama dengan 0. Kemudian untuk YM sama dengan 1 itu masuk yang di kategori 2, 3, dan 4. Nah, berikutnya untuk kategori yang kedua itu adalah kategori 1, 2 itu masuk YM sama dengan 0. Kemudian kategori 3, 4 menjadi YM sama dengan 1. Ya. Pembagiannya tetap menjadi 2, yaitu YM 0 dan YM 1. Kita bagi 2, tetapi nanti pembagiannya yang melihat kategori yang berbeda. Nah, yang terakhir kita punya kategori 1, 2, dan 3 sebagai YM sama dengan 0 dan YM sama dengan 1. Ini untuk yang 4 kategori. Kalau 3 kategori tadi berarti saya punya 1 dibandingkan 1 versus 2, 3. Kemudian 1, 2 versus 3. Ya, kita punya dua bentuk. Di sini istilahnya titik cut off variabel respon ya. Nanti titik cut off itu yang ini, yang apa namanya ini? Apa namanya sih ini? Perpindahan. Ini ya. Beda apa sih ya istilahnya ini. Jadi kalau cut off di situ kan kalau kita punya yang baris pertama, regresi logistik pertama, itu dia hanya berhenti di kategori 1. Jadi cut off-nya di kategori 1. Kalau yang untuk logistik kedua, cut off-nya di kategori 2. Kalau regresi ketiga, cut off-nya di 3. Kalau tadi kita hanya punya 3 kategori, maka kita punya 2 regresi logistik saja. Yang pertama itu 1 versus 2, 3. Yang kedua 1, 2 versus 3. Jadi nanti tetap dibagi menjadi 2 kelompok dengan pembagian seperti itu. Ya, itu yang tadi prinsip peluang kumulatif ya, peluang kumulatif. Nah, di sini sebagai hasil akan diperoleh 3 model dengan estimasi koefisien regresi yang sama karena menggunakan nilai X yang sama. Tetapi konstanta berbeda karena titik cut off-nya berbeda. Konstantanya berbeda. Jadi kalau kita punya persamaan regresi ini saya tunjukkan di sini. Jadi nanti bentuk persamaannya akan sama untuk bagian ini. Beta 1 sampai dengan beta P. Nilai itu akan sama karena kita gunakan X yang sama. Yang berbeda adalah cut off-nya. Beta 01, beta 02, beta 03 tadi ini. Cut off itu yang muncul di sini tadi ya. Jadi yang perpindahan antara warna biru ke warna merah. Nah, ini prinsipnya ya. Nanti saat Anda menghitung Anda nggak usah memikirkan ini. Ini teori asalnya.
Tapi saat kita gunakan bantuan software, baik itu SPS ataupun R begitu ya, dia akan ngolah sendiri, nanti ketemu hasilnya. Hanya saja prosesnya seperti ini. Jadi proses perhitungannya dia melihat titik cut off yang membandingkan tiap-tiap kategori yang diamati. Ya. Jadi gambarannya lebih kurang demikian. Nanti kita akan punya persamaan sejumlah banyaknya kategori -1. Kemudian kalau Anda perhatikan bagian belakang ini, konstanta variabel bebasnya, konstanta si X akan selalu sama. Yang berbeda hanya konstanta nilai ini, konstannya. Ya, karena dia mengacu pada nilai cut off dari tiap-tiap model tadi. Ya, yang berbeda di bagian ini. Oke, ini saya lewati dulu. Aduh, kok sudah jam 2 ya? Ini aplikasinya. Nah, ini kebanyakan ya kalau tidak survei kepuasan tadi ya, puas tidak puas, tinggi sedang rendah. Ada juga tadi yang studi klinis tingkat nyeri, tingkat sakit, tingkat keparahan penyakit gitu ya. Jadi parah, sedang, ringan misalkan begitu. Oke, kemudian untuk uji hipotesis yang digunakan nanti ini lebih kurang hampir sama dengan yang uji yang sebelumnya ya. Ada uji simultan, ada uji parsial, ada uji goodness of fit ya. Itu sama nanti. Sama untuk yang biner, multinomial maupun yang ordinal. Nah, ini kebetulan memang saya mencontohkannya menggunakan SPSS ya. Nanti bisa setelah ini akan saya berikan contoh aplikasi menggunakan SPSS dan R. Nanti Anda bisa coba melihat. Jadi nanti posisinya kalau Anda perhatikan di penggunaan SPSS secara umum sama. Kita input data, kemudian posisinya untuk variabel bebasnya itu bisa numerik, bisa kategori. Ya, jadi boleh yang bentuknya kategori maupun yang hasil pengukuran. Hanya yang perlu diperhatikan tempat atau posisi memasukkan menginputkan variabel yang jangan keliru. Oke, kemudian nanti yang untuk pengujian seperti uji multikolinearitas ya, itu posisinya dilakukan di awal sebelum pemodelan. Nah, kemudian nanti untuk yang uji modelnya sendiri sama dengan yang sebelumnya ada uji parsial, uji simultan, dan nanti uji goodness of fit dari modelnya. Ya, kemudian nanti ada estimasi, akan ada tabel parameter, estimasi parameter yang digunakan untuk membuat model yang tadi kita bicarakan tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Pukul 2 saya dapat undangan yang undang Mas Ronaldo. Jadi saya nggak bisa sampai akhir. Nanti selanjutnya akan saya berikan contoh aplikasi penggunaannya ya. Saya akan berikan link YouTube, nanti bisa Anda coba pelajari terkait dengan kasus regresi logistik ordinal. Nanti bisa dicoba dilihat ya penggunaan SPSS dengan R ya untuk analisis regresi yang ordinal. Oke. Ada pertanyaan? Materi yang hari ini saya sampaikan sudah saya unggah di Elena ya. Hanya nanti yang untuk link YouTube-nya, tutorial dan penggunaan metode ini akan saya share nanti di grup. Sebentar Pak, tunggu Pak. Saya mau ditinggal. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Aduh, saya banyak hutang ya. Gimana? Cukup? Cukup atau lagi? Cukup. Ya, Mas. Ya, maaf ya, aduh, hari Kamis memang sungguh sangat luar biasa ininya kegiatannya karena Jumat menjadi WFH sehingga banyak kegiatan di Jumat yang dimampatkan di Kamis sehingga terpaksa yang berkuliah di hari Kamis menjadi korban termasuk karena banyak libur juga ya. Nah, pekan depan itu liburnya tanggal merahnya kan hari Rabu ya, tetapi posisinya kalau informasi yang saya dengar itu hari Kamis cuti bersama. Lah nanti sambil ini ya, sambil melihat perkembangan informasi terkait perkuliahan, nanti akan saya info di grup apakah ada kuliah atau mungkin nanti diganti waktu atau mungkin diganti tugas dan sebagainya. Ya, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk yang hari ini hadir. Kemudian nanti akan saya share untuk
link studi kasusnya. Oke ya, saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan perkuliahan yang akan datang. Oke, silakan nanti bisa ini ya, mencoba mempelajari kembali. Oke ya, terima kasih. Selamat siang.